anak-anakku semua, berjumpa kembali di channel Sigap TV. Kalian akan kami perkenalkan dengan lingkungan sekolah beserta Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Tentunya di SD Negeri Sidorejo Lor 2 Salatiga. Tetap semangat dan selamat menyaksikan. Anak-anakku semua, tahukah kalian bahwa hari ini kita seharusnya sudah kembali bersekolah lagi? Tetapi kita sampai saat ini masih di dalam masa pandemi. Maka dari itu, untuk memutus mata rantai pandemi, kita masih harus belajar secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pada awal kita masuk sekolah kali ini, kita akan mengenal apa itu MPLS. MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk yang pertama kali, mari kita simak sambutan dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Ibu Zuni Ambarwati, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anakku yang hebat dan luar biasa, baik dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia bersama keluarga di rumah. Yang kami hormati Kepala Sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, baik negeri maupun swasta sekota Salatiga beserta jajarannya. Yang kami hormati orang tua, wali siswa, jenjang PAUD, TK, SD, sekota Salatiga, serta yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anakku, para siswa jenjang PAUD, SD, PAUD, TK, SD, SMP, sekota Salatiga. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kalian mulai memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Pada kesempatan yang sungguh membahagiakan ini, saya atas nama pribadi dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Salatiga mengucapkan selamat kepada anak-anakku jenjang PAUD, SD, dan SMP yang telah lulus pada jenjang sebelumnya dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun pada anak-anakku yang naik kelas ya. Ini masuk di tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini adalah tanggal 12 Juli 2021 yang merupakan tahun ajaran baru 2021-2022. Dalam kondisi normal mestinya anak-anakku ini memasuki tahun ajaran baru. Namun karena kondisi pandemi COVID yang masih belum juga berakhir, maka kita harus mematuhi peraturan pemerintah yang saat ini harus kita lakukan, yaitu adanya Inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di Jawa dan Bali, juga surat edaran Wali Kota Salatiga nomor 443/5511/11012 tanggal 2 Juli 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di Kota Salatiga tahun 2021. Nah, Dinas Pendidikan Kota Salatiga ini sebenarnya sudah merencanakan dan menyiapkan bahwa di tahun ajaran baru 2021-2022 anak-anakku mengikuti tahun ajaran baru ini melalui pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun karena kita harus mematuhi peraturan tadi, maka saat ini
memasuki tahun ajaran baru di 2021-2022, ini anak-anakku masih mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Artinya anak-anakku ini masih harus belajar dari rumah. Tentunya banyak sumber belajar yang bisa kalian cari ya, baik itu di media sosial maupun di ruang guru, di link-link yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini sebagai sumber belajar kalian maupun apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui pembelajaran jarak jauh. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini tentunya adalah kesehatan dan keselamatan para peserta didik, para pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat. Di samping itu, tumbuh kembang dan kondisi psikososial ini juga menjadi pertimbangan dalam memberikan layanan pendidikan. Oleh karena itu kami berharap meskipun anak-anak ini masih belajar dari rumah, tentunya anak-anak harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan maupun mengurangi mobilitas. Termasuk juga tentunya anak-anak harus meningkatkan iman, juga menjaga keamanan dan meningkatkan imun kita. Ketika nanti kita sudah diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas, itu pun juga harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Di samping itu perlu adanya izin dari orang tua, ya, sehingga mulai saat ini kita harus tetap membiasakan untuk menggunakan masker dengan memakai masker, ya, karena pandemi memang belum berakhir dan kita memang memasuki pada masa adaptasi kebiasaan baru. Bapak Ibu orang tua wali siswa yang kami hormati, kami mohon bantuannya untuk selalu mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian ketika belajar dari rumah. Kita tingkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara orang tua dan sekolah agar kita selalu dapat mengetahui perkembangan anak-anak kita ketika mendapatkan layanan pendidikan. Nah, pada saat ini tentunya anak-anakku terutama peserta didik baru tahun 2021-2022 ini akan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah, tentunya pada awal ajaran baru anak-anakku mengikuti pengenalan lingkungan sekolah, ya, ini khusus untuk siswa baru. Nah, tujuan dilaksanakannya dengan MPLS ini, ya, meskipun ini dilaksanakan secara daring, ya, antara lain adalah untuk mengenali potensi para peserta didik baru. Juga di samping itu untuk anak-anakku untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah maupun dengan Bapak Ibu guru. Kemudian juga menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru. Apalagi anak-anakku ini menghadapi pembelajaran secara jarak jauh, ya, dengan sistem daring. Nah, tentunya ini merupakan hal baru bagi anak-anak peserta didik baru. Kemudian juga mengembangkan interaksi positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati, disiplin,
serta memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Nah, tentunya juga dalam rangka bagaimana kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya juga untuk memutus dan mencegah, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ini dengan menerapkan social distancing maupun physical distancing. Selain dari materi dari sekolah, tentunya juga akan ada materi dari Dinas Kesehatan Kota, kemudian juga dari Kodim Kota Salatiga. Saya berharap dan berpesan kepada anak-anakku, ikuti kegiatan MPLS ini dengan semangat, sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Meskipun dilaksanakan secara virtual, namun anak-anak harus tetap mengikuti kegiatan ini 3 hari ke depan, ya. Ini dimulai tanggal 12 sampai tanggal 14. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 pada hari ini Senin 12 Juli tahun 2021 dengan resmi dimulai. Selamat mengikuti MPLS dan selamat mengikuti tahun ajaran baru 2021-2022. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan anak-anak tetap diberikan kesehatan, tetap semangat. Tentunya kami berharap jadilah anak-anak yang sehat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkualitas, cerdas, dan berkarakter. Mari kita selalu berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa memulai pembelajaran tatap muka dengan nyaman dan aman. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat anak-anakku. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Kemudian selanjutnya kita akan berkenalan dengan Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidorejo 2. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tri Sunarti, mengajar kelas 1. Panggil saja Putri atau Bu Narti ya. Selamat bertemu di SD Sidorejo 2. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Intan Devita, bisa dipanggil Bu Intan, dan saya mengajar kelas 2. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Bayu Ardi Pamungkas, bisa dipanggil Pak Bayu. Saya mengajar kelas 3 di SD Negeri Sidorejo 2, Kota Salatiga. Salam sehat semuanya, nama saya Suyetno, guru SD Sidorejo 2, mengajar di kelas 4. Kebetulan rumah saya berada di Jalan Arimbi nomor 15, Grogoduko, Salatiga. Demikian perkenalan saya, salam sehat. Halo, nama saya Trias Adiwibowo. Saya mengajar kelas 5. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6. Perkenalkanlah, nama saya Bu Surtini, mengajar kelas 6 di SD Sidorejo 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Prista Widiani, biasa dipanggil Ibu Prista. Ibu Prista di sekolah bekerja sebagai tenaga administrasi dan pustakawan. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Teki Margawati, biasa dipanggil Ibu Teki. Saya sebagai guru pendamping di SD Negeri Sidorejo 2 Salatiga. Terima kasih.
Selamat pagi anak-anak semua. Saya selain kelas 4, saya di sini sambil tentang sarana prasarana perlu saya kenalkan tentang informasi SD Sidoarjo 2 bahwa di depan pintu gerbang ada tempat sampah 3. Ini untuk biar ada berjual, ada anak-anak yang makan, ada yang tempat-tempat sebelah kanan perpustakaan juga ada tempat sampah. Terus kemudian sebelah kiri ada taman itu juga ditanam beberapa hari karena dulu yang lama ada pohon kehidupan bunga-bunga. Nah, sekarang sudah mulai berbunga kelihatan. Dan kemudian di depan kelas setiap kelas ada cuci tangan, ada tempat cuci tangan, disediakan sebelah kanan ini saya tunjukkan kantor kepala sekolah, sebelahnya di sampingnya ada kantor perpustakaan, di tengah-tengahnya disekat oleh tempat parkir kalau ada bapak ibu kerja ruang UKS. Dalam ruang UKS ada PPK, ada aset senam dan perangkatnya, kemudian untuk meja olahraga sekaligus sebagai UKS, ada tempat tidur ya. Dan dulu ada sepeda, bilangnya sepeda ini ada dua unit, dan tujuannya untuk siswa yang kurang mampu, yang letaknya agak jauh, dipinjamkan untuk siswa yang kurang mampu untuk bisa jalan kemudian di sini area kelas 6 depan pintu gerbang kelas 6 ada tempat cuci tangan, melakukan protokol pemerintah dengan adanya COVID-19. Ruang kelas 6, kemudian sebelahnya ada kelas 5 juga ada tempat cuci tangan komplit dengan sabun tangan. Dan kelas 4 tempat cuci tangan untuk karena tempatnya ada di pojok, kemudian ada kelas 3 sama dengan kelas 2. Ini ruang kelas 4, kemudian di sebelah ini di pojokan dibuat dulu ruang komite, dan dari komite setiap saat datang ke sekolah bisa langsung masuk ke ruangan atau segala administrasi komite ada di dalam sini. Jadi tidak ada orang tua menyampaikan aspirasinya ke sekolah, bisa lewat komite di ruangan komite. Kemudian di sebelah kanannya ini kelas 3, kemudian kelas 2 yang paling ujung di sana itu kelas 1. Jadi kelas 1 juga tempat lalu lintas, anak-anak kalau mau ke belakang duduk di sebelah satu jurusan. Kalau lihat kelas 1 sampai dengan kelas 6 ada 4 dapat sama duduk, dan kemudian ini kamar kecil, untuk buang air kecil, laki-laki bisa langsung di situ. Kemudian ini ruang PSB, pusat studi belajar, dilengkapi dengan CCTV yang bisa mengakses semua ruangan kelas buat di halaman, dan pintu masuk, pintu gerbang sampai di belakang bisa terkopi di sini. Ini contoh, ini ruangan kantor bisa diakses dari sini. Ada bapak ibu guru yang duduk di sini bisa diakses langsung lewat kamera juga. Ini kameranya semua ada 4, sudah bisa mengcover semua
komputer. Komputer ini sudah mencukupi masing-masing anak jika masuk kelas ini, tiap kelas masuk secara bergantian, setiap anak sudah bisa memegang komputer ini. Jadi untuk komputer ini sudah mencukupi sejumlah siswa. Kelas 5 itu siswanya yang paling banyak berjumlah 33. Dan ini juga tadi ruang komputer sudah saya tunjukkan kantin sehat SD Berjalan 2, karena ini semua makanannya sebelum masuk ke kantin ini sudah dicek oleh guru yang mengurus tentang operasi ini, tentang kesehatan, mengandung zat kimia atau tidak, pengeluarannya gimana. Nah, ini perlu dicek dulu oleh guru yang mengurus. Untuk merawat sarana dan prasarana setelah menggunakan keran air, dan bagi siapa saja yang melihat keran air itu sebagai wujud kepedulian kalian atau untuk sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan, jika ada orang yang tahu dengan kita berfungsi ya dimasukkan kotak sampah yang sudah disediakan. Petugas IKS bertugas untuk menata kembali barang yang selain itu juga membersihkan ruangan dan saluran bersih. Setelah memakai toilet, wajib untuk menyiram dan membersihkan sampai bersih. Ya. Siram. Jika perlu, kalau kotor boleh disikat sampai bersih. Oke, celin. Setelah dalam menjaga kebersihan ya, menyapu dengan bersih. Kemudian memang meja dengan bersih. Sehingga ketika sudah selesai, jangan lupa alatnya kembalikan lagi ke tempat semula. Di SD kami setiap pagi kalau anak-anak datang, biasanya penjaga taman mengucapkan selamat pagi kepada bapak ibu. Sekarang dengan adanya COVID, kita cukup seperti ini, murid dengan murid, Selamat pagi. murid dengan guru. Dengan demikian pembiasaan selama COVID, kita akan membiasakan seperti ini. Halo, hari ini Bu Intan akan menjelaskan bagaimana pergaulan antar teman dan dengan masyarakat di dalam lingkungan sekolah. Anak-anak dalam berteman, apa yang sudah pernah kalian ingat akan diulangi lagi, yaitu kita semua harus berteman bersama kita. Dalam berteman ada beberapa yang tidak boleh dilakukan dan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, yang tidak boleh dilakukan ketika berteman, misalnya kalian
juga bisa berakibat fatal dan berbahaya bagi yang lain. Kemudian dengan pada saat berteman kita harus saling tolong-menolong, harus saling bantu-membantu. Kecil misalnya, anak melihat temannya jatuh, tidak boleh langsung diejek, tapi lebih baik ditolong. Kalaupun ada luka, bisa dibantu dengan mengobati. Atau kalau memang lukanya terlalu besar atau terlalu parah, kalian bisa menghubungi bapak ibu guru yang ada di sekolah untuk membantu teman kalian untuk mengobati lukanya. Nah, anak-anak selain itu juga ketika anak-anak berteman, kita tidak boleh egois, ya, mementingkan dirinya sendiri. Misalnya, ketika berteman, ketika bermain, kalian tidak boleh egois. Bermain itu bersama-sama dengan temannya harus rukun, ya. Tadi Bu sudah menyampaikan saling tolong-menolong, bantu-membantu, itu wajib betul. Karena dengan kita rukun dengan teman kita, tolong-menolong, saling membantu, itu akan membuat kita menjadi punya banyak teman. Tapi kalau kalian melakukan sebaliknya, nanti banyak teman yang di sekitar kalian akan menjauhkan kalian sendiri. Kemudian yang paling penting adalah berbicara yang sopan. Anak berbicara sopan itu tidak hanya kepada orang yang lebih tua, tidak hanya berbicara kepada bapak ibu guru, tapi kalian juga harus berbicara yang sopan kepada teman kalian. Ya, tidak usah membentak, ya, apalagi mengeluarkan kata-kata yang saru, yang tidak baik untuk diucapkan. Jadi ucapkanlah hal yang baik, baik itu kepada bapak ibu guru maupun kepada teman-teman kalian. Jadi jangan lupa untuk berbicara sopan kepada siapa. Karena sekolah kita ini menjunjung tinggi kejujuran. Apapun yang kalian lakukan, walaupun itu salah, kalian tetap harus jujur. Akui kalau memang kalian salah, ya. Karena bapak ibu guru tahu jika kalian melakukan kesalahan dan kalian mau mengatakan itu dengan jujur, pasti bapak ibu guru akan memaafkan. Walaupun ada konsekuensinya, ada sanksinya, tapi paling tidak karakter kalian sudah menjadi karakter yang baik. Selain di atas tadi, ibu juga akan menjelaskan bagaimana etika kita bergaul atau berhubungan dengan teman kita selama pandemi COVID ini ada. Anak-anak, ketika kalian berangkat ke sekolah nanti, janganlah kaget jika tempat duduk kalian dipisah. Ya, mungkin kalau yang kemarin duduknya dua-dua, ya, sekarang sudah tidak boleh. Nanti satu meja satu anak. Jadi ada jarak. Ya. Terus selain itu, ketika berada di dalam sekolah, anak-anak wajib memakai masker. Masker yang benar dipakai adalah masker yang menutupi hidung dan dagu. Tidak boleh dibuka-buka, ya, tidak boleh dibuka lepas, buka lepas, tidak boleh. Jadi diusahakan kalian tetap memakai masker. Kemudian rajin cuci tangan, pakai sabun. Di sekolah sudah disediakan ada sabun cuci tangan dan keran air. Jadi kalian tidak boleh malas cuci tangan, ya betul. Kemudian ibu berharap juga semua benda-benda di sekolah yang kamu miliki tidak dipinjamkan ke temannya. Contoh, anak-anak sering sekali nih meminjamkan pensil ke temannya. Besok tidak boleh lagi. Masing-masing anak harus membawa benda itu sendiri.
Protokol kesehatan bahwa dalam menghadapi MPLS SD Sidoarjo 2 telah mempersiapkan sarana dan prasarannya. Di antaranya adalah yang pertama, nanti anak-anak masuk kelas, sebelum masuk kelas akan kami gunakan dulu, yaitu termogan. Coba kita minta dari salah satu, ya sebagai contoh aja. Ya, untuk mengetahui bahwa suhunya adalah 36,4, berarti ini dianggap normal. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan kita berjalan untuk cuci tangan dengan air yang mengalir, disertai dengan pemakaian sabun. Diusahakan untuk cuci tangan 6 langkah. Ya kemarin sudah Pak dijelaskan sehingga kita tidak bisa praktekkan saja. Setelah itu ini juga menyediakan hand sanitizer, ada 2, itu tertolong di sini sama. Yaitu yang satu adalah sanitizer yang berbentuk gel, bisa nanti kita tuangkan, kemudian kita gosokkan. Yang kedua adalah sanitizer berbentuk cairan atau semprot. Setelah itu kita masuk kelas pun dibatasi dengan jarak 1-2. Tambahan aja untuk bekal diharapkan untuk bawa sendiri sehingga tidak berjajar dengan teman atau saudara adik. Juga jangan lupa pakai masker, itu yang utama, jelas itu utama. Kalau semua ini terpenuhi, niscaya COVID-19 akan hilang, terbang kembali ke asalnya. Demikian dari protokol kesehatan, sekian, terima kasih.